Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah dengan nomor induk mahasiswa 503200064. Saya dari program studi akuntansi syariah kelas 4C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh dosen Fadlul Mubarak, SSI, MSI, dengan judul Ramalan Harga Saham pada 100 hari yang akan datang, menggunakan model ARIMA. Baiklah, lanjut saja. Kita akan share screen. Nah, di sini sudah ada rumus-rumus dari data saya. Baiklah, di sini saya menggunakan data perusahaan asuransi bintang TBK. Baiklah, yang pertama kita panggil dulu data kita. Kita Ctrl R atau running. Kemudian kita rename nama data kita, yaitu ASBI JK1 menjadi data. Ctrl R. Di sini kita hanya akan mengambil bagian kepala dari data tersebut. Maka kita buat head dalam kurung data. Kita running. Setelah muncul kepala dari data tersebut, nah karena yang diminta adalah volume, maka kita akan running. Selanjutnya kita akan mencari tahu grafik atau plotnya. Jadi kita tulis di sini atau ketik di sini TS plot dalam kurung data. Kita running. Nah, muncullah grafiknya seperti ini, di mana perusahaan ini mengalami kenaikan dan penurunan. Di sini terdapat kenaikan yang sangat ekstrim. Saya rasa cukup. Kita lanjut. Kita lanjut ke library T-Series. Nah, di sini kita harus menginstal package T-Series di library. Nah, jika sudah diinstal, maka kita running saja. Kemudian kita melakukan pengecekan. Di sini kita menggunakan ADF test. ADF test, kita running terlebih dahulu. Nah, ADF test ini kepanjangan dari Augmented Decay-Fuller Test. Kemudian bisa dilihat di sini ada p-value 0,01. Nah, di sini di bawahnya tertulis alternatif hipotesisnya stationary atau stasioner. Nah, jika kita menggunakan alfa yang kemarin yaitu 5% atau 0,05%, jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05%, di sini 0,01, maka tolak H0 dengan status stasioner. Oke, kemudian kita lanjut melakukan pengecekan ACF dan PACF. Baik, kita running terlebih dahulu ACF data. Nah, di sini bisa dilihat ada dua leg yang melewati garis titik-titik biru. Ingat, ada dua leg yang melewati
garis titik biru untuk ACF. Kemudian yang untuk PACF kita running juga. Nah, untuk PACF juga sama. Ada 2 leg yang melewati garis titik-titik biru. Saya rasa cukup. Selanjutnya, kita masuk pada model pertama, yaitu dugaan 1. Dugaan 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 2, 0, dan 2. 0, 2 ini dapat dari mana? Yaitu 2, yang pertama itu dapat dari PACF yang tadi, hasilnya 2. Dan 2 lagi yang ini. Yang ini itu dapat dari ACF yang tadi, hasilnya 2. Maka kita tulis 202. Kita running. Oke, untuk yang dugaan kedua itu sama saja, cuma kita di sini menggunakan kita tambahkan include min false. Kita running. Sudah, dan dugaan ketiga ini kita ini hanya sebagai contoh, jadi kita pakai saja 101. Jika sudah, selanjutnya kita memasuki pengecekan koefisien tes. Pertama kita download dulu, download atau install package LMTest. Nah, jika sudah kita install, maka kita lanjut running. Kemudian kita running koefisien tes dugaan 1. Kita dugaan 1. Nah, di sini kita bisa lihat yang signifikan dari parameter yang ada di sini adalah ARL dan MA2. Jadi parameter ARL dan MA2 itu signifikan. Kemudian untuk dugaan 2, di sini kita bisa lihat parameter ARL dan MA2 juga yang signifikan. Kemudian yang dugaan ketiga kita running juga. Nah, untuk dugaan 3 yang signifikan adalah parameter ARL dan MAL. Lanjut. Kemudian kita ke pemeriksaan error atau residual. Baiklah, kita running. Kita running untuk residual pertama, dugaan 1. Kita running. Yang dugaan 2 juga running. Yang ketiga juga running. Nah, jadi residual ini berfungsi sebagai pemeriksaan asumsi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut. Selanjutnya adalah kita periksa apakah model yang kita pakai itu layak atau tidak. Pemeriksaan layak atau tidaknya pada time series atau ARIMA menggunakan box test. Ya, box test. Baiklah, kita running terlebih dahulu. Nah, di sini kita memakai leg 6. Kenapa kita memakai leg 6? Ini adalah standarnya. Maka kita pakai leg 6. Lalu kita running. Running. Oh, maaf, di sini tadi saya lupa memasukkan tanda kurung. Jadi kita running ulang box test yang pertama. Kita running ulang, jadi hasilnya yang ini. Lanjut, kita running yang kedua, baris kedua, baris ketiga.
Nah, di sini kita bisa melihat dari semua hasil tes ini, model yang layak itu semuanya layak kecuali residual 3. Karena di residual 3 ini tidak terdapat konstanta. Jadi yang tidak layak dari model tersebut adalah residual 3 karena tidak memiliki konstanta. Selanjutnya kita akan mengecek akurasi error dari model-modelnya. Baik, kita install dulu package forecast. Nah, kalau sudah terinstall, maka kita running saja. Kita memakai akurasi, dugaan 1, kita running. Dugaan 2, kita juga running. Dan dugaan 3. Baik, di sini sudah terdapat hasilnya. Di sini kita akan mencari model terbaik atau nilai terbaik. Nah, di sini kita akan memakai nilai dari RMSE karena nilai RMSE ini itu hasilnya positif. Nah, maka kita akan menggunakan nilai dari RMSE. Cara untuk mengetahui nilai terbaik yaitu dengan mencari nilai terkecil dari hasil RMSE ini. Yang di sini kita bisa lihat yang paling terkecil itu adalah dugaan 1. Dugaan 1 yang paling kecil, kita bisa lihat sini. Itu yang paling kecil adalah dugaan 1. Jadi nilai terbaik yaitu dari dugaan 1. Maka di sini kita untuk meramalnya kita memakai dugaan 1 H100. Ini rumusnya memakai H100 karena kita diminta untuk meramal saham itu untuk 100 hari ke depan, makanya kita memakai 100 di sini. Jadi langsung saja kita running. Nah, teman-teman bisa lihat di sini semuanya sudah mendapatkan hasil dari ramalan untuk 100 hari ke depan. Inilah hasilnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Fadil Mubarak, SSI MSI. Itulah tadi hasil dari tugas saya. Dan saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.